Baik, perkenalkan nama saya Orlando Yohanes Gilang, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi agribisnis, bidang minat penyuluhan dan perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan metode penyuluhan massal, yaitu mengenai manajemen kualitas air kolam untuk peningkatan produktivitas budidaya ikan nila. Isi dari penyuluhan saya ini yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya kualitas air dalam budidaya ikan nila. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pembudidaya dalam mengelola kualitas air kolam. Ketiga, mengurangi resiko kematian ikan akibat kualitas air yang buruk. Yang sasaran kelompok pembudidaya ikan nila dan masyarakat yang ingin memulai usaha budidaya ikan nila. Yang terakhir, masalah yang dihadapi yaitu salah satu permasalahan yang sering dihadapi budidaya ikan nila adalah penurunannya kualitas air kolam yang berdampak langsung terhadap keberhasilan usaha budidaya. Ikan nila atau yang disebut dengan Oreochromis niloticus merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya air tawar yang ada di Indonesia. Karena pertumbuhan ikan nila yang cepat sehingga mudah untuk dibudidayakan dan memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasarnya. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menunjukkan bahwa produktivitas ikan nila nasional meningkat dari 1,17 ton pada tahun 2020 menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2024. Dari hasil data peningkatan tersebut telah menunjukkan besarnya potensi usaha budidaya ikan nila. Tetapi keberhasilan budidaya sangat dipengaruhi oleh manajemen kualitas air kolam. Ikan nila tersebut merupakan ikan yang membutuhkan kualitas air yang sangat baik, sehingga jika kualitas air kolam menurun maka produktivitas dan peningkatan risiko terhadap penyakit akan meningkat dan menyebabkan penurunan produktivitas dalam budidaya. Berikut merupakan data produktivitas perikanan budidaya dalam ikan nila dari tahun 2020 hingga 2024 diambil dari KKP. Indikator kualitas air dalam budidaya ikan nila. Kualitas air merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas ikan. Karena perairan merupakan hal yang menentukan keberlangsungan ikan. Tujuan dalam menjaga kualitas air ini yaitu untuk pertumbuhan ikan yang optimal dan maksimal sehingga tercapainya kelangsungan hidup yang tinggi. Maka dari itu perlunya ada pengelolaan dan manajemen kualitas air yang didasarkan pada standar-standar budidaya yang telah ditentukan baik dari SNI, budidaya ikan nila atau dari buku saku dari KKP. Adapun parameter kualitas air yang mempengaruhi kesesuaian kualitas air untuk budidaya perairan antaranya yang pertama pH air. Ini merupakan salah satu indikator yang dasar dalam budidaya ikan air tawar baik di kolam ataupun di tambak-tambak besar. pH sendiri adalah indikator tingkat asam atau basa pada suatu zat. Dalam hal ini air sehingga disebut juga sebagai derajat keasaman. Berikut nilai pH 1 sampai 14 di mana nilai di bawah 7 atau rentang 1 sampai 6 artinya asam. Lalu nilai di atas 7 atau rentan 8 sampai 14 artinya basa. Sedangkan nilai 7 adalah netral. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kisaran pH air untuk budidaya ikan konsumsi adalah 6 sampai 9 dengan kisaran optimal 7,5 sampai 8,7 ppm. Suhu juga merupakan salah satu indikator dasar dalam kualitas air budidaya ikan nila. Jadi nanti petani harus memahami indikator dasar dari budidaya ini. Suhu sangat mempengaruhi keberlangsungan ikan hidup pada suatu perairan. Untuk standar suhunya sendiri 25 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimal 29 sampai dengan
30 derajat Celcius. Pada perairan di bawah 25 derajat Celcius dapat menurunkan kecepatan metabolisme ikan sehingga pertumbuhan ikan akan terhambat. Sedangkan jika suhu perairan di atas 35 derajat Celcius maka dapat menyebabkan kematian ikan. Jadi suhu di bawah 25 derajat Celcius itu dikatakan dingin karena posisi suhu dingin, maka ikan tersebut tingkat nafsu makannya akan menurun sehingga metabolisme ikan juga akan melemah dan mempengaruhi waktu panen yang misal 3 bulan bisa panen nanti bisa mundur jadi 4 bulan bahkan 5 bulan. Suhu perairan yang sangat rentan mengalami fluktuasi sebab banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi perubahan suhu air adalah musim, waktu panas dan hujan dalam satu hari, angin, radiasi matahari, dan suhu udara. Yang pertama, terus yang selanjutnya DO, dissolved oxygen. Ikan nila sendiri sangat membutuhkan oksigen yang cukup, dan kalau oksigennya rendah maka ikan tersebut akan naik ke atas sehingga kekurangan oksigen. Dissolved oksigen atau kelarutan oksigen adalah jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Nilai standar baku dalam DO air tawar adalah 5 mg per liter. Nilai DO harus berada di atas 3 mg per liter atau bahkan lebih bagus jika berada di atas 5 mg per liter. Sebab semakin banyak oksigen terlarut dalam air maka akan semakin baik juga kualitas airnya. Oksigen itu nanti di sini ada tabelnya, yaitu pertama terus yang sampai dengan yang 10. Indikator kualitas air dalam budidaya ikan nila. Selanjutnya yaitu salinitas air. Salinitas air adalah konsentrasi dari ion yang terdapat di dalam perairan, di mana garam-garam yang terkandung di air payau atau laut pada umumnya adalah NaCl, NaCl, MgSO4. Standar salinitas yang berbeda-beda. Di sini pada umumnya untuk ikan nila sendiri sebenarnya ikan air tawar, tapi di banyak akhir-akhir ini banyak petani-petani ikan yang berada di pesisir itu mencoba untuk mengembangkan nila salin. Saya bisa mengambil contoh di perairan yang ada di sini yaitu Yogyakarta. Pada pesisir pantai selatan itu banyak yang mengembangkan nila salin, yaitu budidaya ikan nila menggunakan air laut. Nah, untuk salinitas sendiri itu jelas di atas 30 sampai dengan 35 ppt. Jernihan air ini juga merupakan salah satu indikator dalam budidaya ikan. Apalagi ikan nila juga kerjanya air jernih juga menentukan ikan itu bisa hidup atau peningkatan metabolisme yang cukup. Jernihan air merupakan salah satu indikator kualitas air yang dapat diamati secara visual. Air yang keruh atau mengalami perubahan warna dapat mengindikasikan adanya penumpukan bahan organik sisa pakan, kotoran ikan maupun kontaminan lainnya yang berpotensi menurunkan kualitas air di lingkungan budaya. Jernihan air juga baik menunjukkan kondisi perairan yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ikan nila secara optimal. Sebaliknya, air yang kurang jernih dapat meningkatkan stres pada ikan, mengganggu proses respirasi, serta meningkatkan risiko serangan penyakit terhadap produktivitas budidaya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, ada budidaya ikan nila yang airnya tidak jernih di dalam kolam. Nah, pada umumnya yang seperti itu biasanya mereka menggunakan probiotik atau bakteri pengurai seperti bioflok. Bioflok itu memang tidak jernih. Nah, airnya coklat. Coklat itu menandakan di situ banyaknya bakteri positif yang berkembang sebagai pengurai makanan karena tidak menggunakan resirkulasi. Sedangkan air jernih pasti menggunakan resirkulasi. Kandungan bahan organik. Kandungan bahan organik
air seperti sisa pakan yang tidak termakan, kotoran ikan, dan limbah organik lainnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas air kolam. Akumulasi bahan organik yang berlebihan dapat meningkatkan konsentrasi amonia NH3 dan nitrit NO2- yang bersifat toksik bagi ikan nila. Kondisi tersebut dapat mengganggu sistem pernapasan, menurunkan pertumbuhan, meningkatkan stres, serta memperbesar risiko serangan penyakit. Jadi bagi pembudidaya yang tidak menggunakan probiotik atau menerapkan bakteri seperti bioflok, hanya mengandalkan resirkulasi, tentu saja peningkatan amonia ini menjadi salah satu indikator yang paling penting, karena jika resirkulasi air tidak berjalan lancar, maka NH3 yang disebut amonia ini tidak akan terbuang dan akan menjadi racun bagi ikan tersebut. Kandungan logam berat. Kandungan logam berat dalam air merupakan ancaman serius bagi kesehatan ikan nila. Logam berat seperti merkuri atau timbal-timbal bahan kimia lain juga maka akan mengakumulasi dalam tubuh ikan dan berpotensi beracun jika nanti dikonsumsi oleh manusia. Biasanya yang seperti ini tempat budidaya yang sumber mata airnya yang berdekatan dengan industri-industri, sehingga mungkin ada yang lebih dianjurkan menggunakan sistem bakteri bioflok seperti yang telah saya sebutkan tadi, karena jika menggunakan sistem resirkulasi itu tidak dianjurkan, karena airnya itu mengandung mungkin senyawa kimia atau apa yang bisa merusak genetik ikan atau merusak daging ikan atau sebaliknya, itu juga bisa beracun untuk dikonsumsi. Kandungan bakteri dan parasit. Kandungan bakteri dan parasit dalam air dapat menyebabkan penyakit pada ikan nila, karena pentingnya untuk menjaga kebersihan air dan melakukan pemeriksaan rutin untuk mengidentifikasi kemungkinan hadirnya bakteri atau parasit. Kualitas air yang buruk juga bisa mendatangkan bakteri dan parasit. Bakteri itu di ikan nila bisa white spot, infeksi seperti parasit atau yang lain-lain, bahkan yang paling parah itu air nanti bisa terkena aeromonas. Dampak dari kualitas air yang buruk itu bisa pertumbuhan ikan menjadi lambat, nafsu makan akan menurun, ikan mudah terserang penyakit, kematian ikan meningkat, efisiensi pakan menurun, produktivitas dan hasil panen berkurang, keuntungan usaha budidaya menurun. Jadi dalam budidaya ikan nila ini benar-benar air harus sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi jika tidak benar-benar diperhatikan, maka dampaknya secara dasar seperti 7 yang disebutkan ini. Nah, di sini salah satu ada inovasi untuk menjaga kualitas air berupa IoT, panel surya yang mengembangkan. Di sini nanti ada dalam IoT tersebut sudah menunjukkan berapa suhu dalam kolam budidaya, kekeruhannya berapa, ukurannya, nanti pH-nya berapa ppm, terus kadar oksigennya dalam air terlarut itu ada berapa, itu nanti bisa terdeteksi dalam IoT dan aplikasi lewat HP gadget yang kita pakai sehari-hari. Dampak penerapan manajemen kualitas air. Penerapan manajemen kualitas air yang baik itu yang pertama meningkatkan laju pertumbuhan ikan, menekan angka kematian, mengurangi resiko penyakit, meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan keuntungan usaha budidaya. Jelas dalam kegiatan usaha para budidaya ikan nila itu yang pertama mencari keuntungan dalam usaha budidaya. Nah, jika ingin mendapatkan keuntungan, maka harus menerapkan dan memperhatikan kelima tersebut. Kesimpulan, kualitas air menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan nila.
beberapa parameter yang perlu diperhatikan mulai dari suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, dan tingkat kecerahan air dengan melakukan pemantauan serta pengolahan kualitas air secara rutin. Pertumbuhan dan produktivitas ikan dapat ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi monitoring modern juga dapat membantu pembudidaya mengawasi kondisi air secara lebih mudah dan akurat. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen kualitas air dalam budidaya ikan nila. Ada kesalahan dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.